Kita bahas jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan itu ada 3 nak ya. Pecahan murni atau sejati, pecahan tak sejati, dan pecahan campuran. Pecahan murni sejati itu adalah nilai pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebutnya. Ini pembilang, penyebut. Jika ini A per B, maka nilai A ini lebih kecil daripada B. Ya. Contohnya, misalkan contoh 1 per 2, misalkan 10 per 11, atau 50 per 100, ya. Nilai pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Ini pecahan murni atau pecahan sejati. Kemudian pecahan tak sejati, nilai pembilangnya itu lebih besar. Pembilang penyebut per penyebut sama dengan AB, maka nilai A-nya lebih besar daripada B. Pembilangnya lebih besar. Contohnya, tiga per 2 bisa 10 per 3, 6 per 5. Ya, ini pembilangnya lebih besar. Ini pecahan tak sejati. Kemudian yang campuran, ada angka di depannya. Contohnya ya, misalkan 1, 2 per 3, ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Ini dinamakan bilangan pecahan campuran. Jadi, misalkan 1 per 2 per 3, 2, 5 per 9, 3, 7 per 2, dan seterusnya ya. Ini dinamakan pecahan campuran. Kemudian mengubah bilangan pecahan campuran. Jika kalian ketemu dengan bilangan campuran misalkan 2, 5 per 6. Kita akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka cara mengubahnya adalah 6 kalikan 2. 6 kali 2 itu 18. Kemudian ditambah dengan angka di atas 5 per 6. Ya. 6 kali 2 18 ditambah dengan 5 per 6. 18 tambah 5 23 per 6. Jadi bilangan 25 per 6 itu setara dengan 23 per 6. Kalau kalian sudah hafal, langsung saja bisa ya. 2 kali 6, 18. Simpan 18, tambahkan 5. 18 tambah 5, 23. Tulis 23. Penyebutnya tetap 6. Ya. Kemudian sebaliknya, apabila kalian menemukan pecahan yang pembilangnya lebih besar, misalkan contohnya 15 per 8. Nah, untuk mengubahnya ke dalam bentuk campuran, maka ini kita akan bagi. Kalau dalam pembagian misalkan ini 15 dibagi dengan 8. Ya, kita bagi seperti ini ya. 8 kali berapa? 1 ya. Ini 8. Sisa 7. 15 kurang 8, 7. Berarti 1, 7 per 8. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau bilangannya sedikit lebih besar, misalkan 35 per 4. Sama seperti tadi ya. Ini 35, kita bagi 4. 35 kali berapa? Dekat dengan 4, 8 ya. Jadi 8 kali 4, 32. Kurangkan 5 kurang 2, 3. Jadi 8, 3 per 4. Nah, seperti itulah untuk mengubah bilangan pecahan campuran ke pecahan biasa atau pecahan biasa yang penyebutnya pembilangnya lebih besar ke bentuk pecahan campuran. Kemudian 1.5 adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama akan Bapak bahas adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Di sini ada kotak yang sama ukurannya ya. Kita anggap ini penyebutnya ya. Jadi ada 6 penyebut ini, kita bagi 6. Ini satu bagian Bapak arsir dari 6 bagian, 1 per 6.
Sedangkan ini Bapak arsir 2 dari 6 bagian ini jadi 2/6. Hasilnya akan berjumlah kedua arsiran ini akan kita jumlahkan di sini ya. Arsiran yang pertama di sini 1, kemudian dua arsiran ini Bapak buat 2 di sini. 1, 2. Jadi totalnya adalah 3/6 ya. Maka berlaku sifat tersebut jika ada bilangan 1/6 ditambah dengan 2/6. Jika penyebutnya sudah sama, maka berlaku jadi 1 ditambah dengan 2/6 ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita buat rumusan, jika A per C ditambah dengan B per C penyebutnya sama, maka hasilnya adalah A ditambah B per C. Begitu juga untuk pengurangan, sama ya, konsepnya juga sama. Maka ini kita simpulkan dengan A per C dikurang dengan B per C, hasilnya adalah A dikurang dengan B per C. Oke ya, ini untuk jumlah dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang sama. Yang kedua adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan penyebutnya yang berbeda. Sekarang di sini ada 3 buah kotak yang sama ukurannya ya. Di sini Bapak bagi 3, ini bagi 2. Berapa hasilnya nanti setelah kita jumlahkan? Jika ini Bapak arsir 1 bagian, dan ini Pak arsir 1 bagian juga, maka ini adalah 1/3 ditambah dengan ini 1/2. Karena ini berbeda posisinya, tidak bisa kita setarakan dulu ini. Jadi kita harus samakan ukurannya. Kita ambil garis tengah ini, samakan. Kemudian yang ini. Berarti yang ini kita bagi 2 ini kan. Nah, ini juga kita bagi 2. Jadilah bilangan tersebut setara. Nah, ada berapa kotaknya setelah kita bagi seperti ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sama, 6 kotak semua. Di sini 2 kotak sudah Pak arsir ya. Untuk yang ini, sekarang 3 kotak ini Bapak akan tambahkan ke sini. 1, 2, 3. Jadi, totalnya adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5 per 6. Setelah kalian memahami bagaimana cara menyetarakan penyebut ini, maka konsep ini akan berubah menjadi, yaitu ini sudah berubah menjadi 6 ya. Tadi nilainya jadi 2/6 ditambah dengan 3/6. Hasilnya adalah 2 tambah 3/6. Jadi 5/6 jawabannya ya. Ini 5/6 jawabannya seperti ini. Konsep penyebut yang berbeda. Kalian tadi mempelajari bagaimana cara menentukan penjumlahan yang berbeda penyebutnya di dalam bentuk gambar tadi. Sekarang kita akan hitung secara aljabarnya. Caranya gampang sekali, kita langsung saja ya dengan cara yang mudah, yaitu kita kalikan silang ini ya. Kemudian kalikan yang penyebutnya. Jadi 1 kali 2, 1 dikalikan dengan 2, kemudian 1 dikalikan dengan 3, ditambah dengan 1 kali 3, dibagi dengan 2 dikali 3 atau 3 kali 2. Nah, seperti itu. Ini cara aljabarnya lebih mudah ya. Kita kalikan 1 kali 2 itu 2, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Jadi 2 tambah 3 hasilnya 5/6. Ya, perlu diketahui apabila kalian belum tahu kenapa ini ada titik, nilai dari perkalian itu ada yang membuatnya seperti ini. A dikali B. Ada juga dengan A titik B. Ada juga langsung AB. Jika bentuknya adalah variabel ya, AB. Tapi ini berlaku seperti ini biasanya ya. Kalau Pak nuliskan kali ya sama ini kali. Tapi kalau Bapak nulis titik itu juga kali juga ya. Jadi
konsep ini akan Bapak rumuskan jika ada A per B dikali dengan C per D akan berlaku sifat kali silang tadi. A kali D ditambah dengan B kali C dibagi dengan B kali D. Nah, ya, bukan kali ini, tambah. Berlaku juga untuk pengurangan, sama ya. Jika A per B dikurang C per D, ini akan jadi A dikali dengan D dikurang B kali C dibagi B kali D. Ya, seperti ini ya. Yang ketiga adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Nah, tadi pecahan dengan pecahan, sekarang ada bilangan bulatnya. Nah, sekarang contohnya 1, misalkan 2 ditambah 1/3. Nah, untuk menjumlahkan ini kita harus samakan dulu. Ubah bilangan bulat ini menjadi bilangan pecahan. Bilangan 2 kita harus samakan. 3, 3. Kalikan ya. 2 kali 3 ini jadi 6. Ya, ini 1/3. 6 bagi 3, 2 ya, sama. Ini sudah setara bilangannya, maka ini bisa kita jumlahkan jadi 6 tambah 1 per 3. Jawabannya 7/3. Itu contoh 1, contoh 2. Sekarang Bapak balik menjadi 2/5 dikurang, misalkan dikurang dengan 3. Nah, 2/5 ini tetap di sini. Kita kurangkan dengan 5 kali 3. 5 kali 3, 15. Kita kurangkan ya. 2 dikurang 15 per 5. 2 kurang 15 negatif ya. Negatif 13/5. Nah, itu dengan bilangan bulat. Bagaimana kalau dengan bilangan campuran? Nah, di sini Bapak tambahkan dan bilangan campuran. Biar sekaligus ya. Misalkan bilangan campurannya adalah 3, 2/5. Kita tambahkan dengan bilangan pecahan biasa misalkan 2/7. Nah, ini sudah bilangan campuran, beda juga penyebutnya. Nah, ini sudah mulai kompleks ya. Ini kita ubah dulu, setarakan menjadi bilangan pecahan biasa. 5 kali 3, 15. 15 tambah 2, 17 ya. 17/5 tambah 2/7. Sesuai dengan rumusan yang sudah Bapak buat tadi. Ini kita kali silang saja untuk mempersingkat waktu dan mempermudah ya. Ini jadi 17 kali 7. Kemudian ini 2 kali 5 ditambah 2 kali 5 per 5 kali 7. 5 kali 7. Nah, ini karena sedikit sekali tempatnya ya. Bapak akan buatnya di sini ya. Dari sini kita pindahkan dulu ke sini. 17 kali 7, 70. 10 kali 7, 70. 7 kali 7, 49. 70 tambah 49 itu 119. 70, 49 ya, 119. Ditambah dengan 2 kali 5. 2 kali 5, 10 ya. Per 5 kali 7, 35. Jadi jawabannya adalah 129 per 35. Nah, ini jawaban kalau ditanya adalah pecahan biasa. Tapi kalau diminta adalah pecahan campuran ya. Campuran. Maka bilangan tersebut kita bagi 35, 129, 129, 35. Ini kita bagi berapa ya? 1, 2, 3, 3 ya. 3. Kalau 3 kali 30, 90. 3 kali 5, 15. Jadi 105. Kurangkan
9 kurang 5, 4. 2 kurang 0, 2, 24. Jadi jawabannya 3. 24 per 35. Nah, ini kalau ditanya pecahan campuran.